Ini terkait dengan perayaan kemerdekaan itu kan hampir di instansi pemerintah ya. Itu kan diwajibkan upacara. Sedangkan sekolah-sekolah tertentu itu yang saya tahu ada yang justru malah mengharumkan. Nah, kalau menurut Gus Mizan, penjelasan ini di dalam hukum Islam sebenarnya seperti apa sih, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ekspedisi Iman, kita hari ini lagi berada di sebuah villa di kawasan Batu. Alhamdulillah kita bisa mengadakan sedikit diskusi karena ini lagi ditemani oleh tamu-tamu kita. Yang pertama saya kenalkan, di sini ada Pak Hasan dan juga ada Pak Basio. Baik, sahabat-sahabatku, nanti kita akan ulas tentang Hari Kemerdekaan ini dengan Gus Mizan. Baik, langsung saja. Gimana menurut Gus Mizan untuk Hari Kemerdekaan? Apakah benar hari ini kita itu sudah merdeka? Para sahabat Ekspedisi Iman, terkait dengan kemerdekaan yang diperingati oleh bangsa Indonesia setiap 17 Agustus. Dan hari ini kita masih dalam suasana kemerdekaan. Nah, pertanyaannya, apakah betul kita itu sudah merdeka? Nah, kalau di leveling, maka kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu masih di level pertama, yaitu level kemerdekaan secara fisik. Tidak ada penjajah yang petontang-petenteng membawa senjata keluar masuk kampung, lantas melakukan kezaliman, kekejaman kepada warga pribumi. Itu sudah nggak ada. Nah, itu memang harus diakui dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya ke kemerdekaan level 2 sama level 3 itu kemerdekaan di dalam hal memilih pemimpin dan menetapkan undang-undang atau aturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pertanyaannya, apa kita sudah merdeka sudah penuh untuk level 2 dan level 3 ini? Ternyata belum. Kita bisa lihat ketika suksesi kepemimpinan dalam pemilu sebentar lagi 2024 ada indikasi cawe-cawe kekuasaan di dalam proses pemilihan umum yang katanya luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Tapi yang menang siapa itu sudah bisa diprediksikan. Begitulah terkait undang-undang liberalisasi migas, itu pesanan dari asing. Nah, ini sebenarnya kita masih belum merdeka secara utuh, apalagi kemerdekaan berikutnya, level yang berikutnya kemerdekaan secara ideologis. Ini bisa kita lihat Amerika Serikat, Australia, ya, dan beberapa negara besar. Nah, yang kemerdekaan yang seharusnya bagi seorang muslim adalah kemerdekaan yang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemerdekaan level yang paling tinggi. Dan disinilah ketika seorang sahabat ditanya Rustum, mengapa kalian jauh-jauh datang ke negeri kami di Romawi? Lantas sahabat ini menjawab, "Ji'tukum liyuharrirukum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Aku datang pada kalian dalam rangka untuk membebaskan kalian dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah arti pentingnya kita selalu berjuang agar negeri ini, bangsa ini betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek kehidupan. Baik, terima kasih Gus untuk penjelasan bagaimana kemerdekaan yang seharusnya ya. Baik, Pak Basio ada pertanyaan? Oke Pak, matur suwun. Ini Gus, ada pertanyaan yang mungkin saya juga mewakili dari teman-teman, baik itu pelajar maupun dari berbagai kalangan Gus. Ini terkait dengan perayaan kemerdekaan itu kan
hampir di instansi pemerintah ya, itu kan diwajibkan upacara. Sedangkan sekolah-sekolah tertentu itu yang saya tahu ada yang justru malah mengharumkan. Nah, kalau menurut Gus Mizan, penjelasan ini di dalam hukum Islam sebenarnya seperti apa sih, Gus? Karena ini bagian dari fenomena yang ada di dalam masyarakat. Ya. Itu aja, Gus. Sebentar, Gus. Jadi perayaan kemerdekaan, apakah itu bentuk upacara, bentuk pengibaran bendera, lomba-lomba dan yang lain-lain. Maka perayaan ini di dalam konteks arti bahasa al-ihtifalu itu perayaan. Nah, al-ihtifalu itu adalah ijtima'u alal farhi wal musirrah secara bahasa. Adalah berkumpulnya manusia dalam rangka untuk menunjukkan rasa kesenangan dan kegembiraan. Maka perayaan terkait kemerdekaan itu bisa dianggap sebagai al-idul miladi al-watani, yaitu hari lahir sebuah bangsa. Itu hari kemerdekaan, HUT kan, hari ulang tahun. Maka al-id di sini pengertiannya hari raya itu secara bahasa, bukan secara ibadah. Nah, al-id secara bahasa itu kullu yaumin yuhtafalu bidzikra hadisatin azizatin au bidiniyah. Nah, itu secara kamus makna bahasa. Setiap hari yang digunakan untuk merayakan, setiap hari perayaan untuk mengingat hadisatin azizatin, peristiwa-peristiwa berharga, ya, atau bidiniyah, atau peristiwa-peristiwa keagamaan. Jadi kalau kita ikut merayakan hari raya kemerdekaan, Idul Milad al-Watani, ini secara bahasa, bukan secara ta'abbud, bukan secara ibadah. Kalau secara ibadah, hari raya ya Idul Fitri sama Idul Adha, ataupun Idul Jum'ah, hari raya Jumat. Bagi setiap muslim itu seminggu sekali ada hari raya Jumat. Itu terkait ta'abbud. Nah, ini secara lughah. Maka boleh kita ikut bergembira, ikut merayakan hari kemerdekaan, hari ulang tahun bangsa kita, negeri kita, tanah air kita. Nah, hal ini didasarkan kepada Rasulullah juga cinta kepada tanah airnya. Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis dari Abdullah bin Adi al-Hamra, beliau mengatakan, jadi innaki la ardillahi, innaki la khairu ardillah wa ahabba ardillah ilallah. Sesungguhnya engkau Mekah itu adalah sebaik-baik tanah di muka bumi, sebaik-baik tanah Allah di muka bumi, dan tanah di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah itu Mekah. Walaula ukhrijtu minki ma kharajtu, seandainya aku tidak diusir darimu, tentu aku tidak akan keluar darimu, wahai Mekah. Karena ada rasa cinta dengan tanah kelahiran, tanah Mekah ini. Bahkan siapa saja yang mati dalam rangka mempertahankan bangsanya, negerinya, itu fahuwa syahid, maka dia mati syahid, kata Nabi. Maka haram bagi seorang muslim, kaum muslimin di tanah kelahirannya ini, ketika ada penjajah datang, mereka ngungsi, harus mempertahankan diri sebagai wujud kecintaan kepada tanah airnya dan wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mati syahid. Nah, maka mengikuti upacara kemerdekaan, asalkan di situ tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan nas, hanya sekedar misalnya memberi penghormatan untuk mengingat pahlawan, sosok pahlawan, mengingat hari-hari bersejarah dalam bangsanya, negerinya, mengingatkan untuk selalu mempertahankan negerinya yang notabene negeri kaum muslimin, itu boleh-boleh saja kita mengikuti upacara kemerdekaan. Di samping kita mengibarkan bendera merah putih di rumah, di kantor, itu juga hal yang boleh selama tidak ada dalil mengharamkan. Tidak ada dalil yang mengharamkan bendera merah putih. Beda kalau ini hukum benda ya.
bendera kan benda. Nah, kalau benda itu ada lambang-lambang kekufuran, lambang-lambang kekafiran, lambang-lambang misalnya golongan-golongan apa niku vudu ya, ilmu-ilmu sihir kehitaman itu nggak boleh. Ini bagian dari local wisdom kalau merah putih. Atau misalnya bendera setiap daerah kan ada. Kalau Lamongan itu bandeng sama lele, sama lele ya. Nah kalau Surabaya lambangnya Suro karo Boyo. Nah itu lambang-lambang local wisdom, kearifan lokal. Nantinya ketika Islam itu hadir, itu diwadahi karena tidak bertentangan dengan nas-nas yang berbicara tentang hukum-hukum benda. Baik. Itu Pak Bas ya penjelasan bagaimana terkait ikut merayakan ya. Kecintaan kita terhadap tanah lahir kita gitu ya. Nah, baik. Ada lagi.